Roy Suryo, jangan banyak stres, jangan banyak depresi, ya. Hadapilah semua masalah dengan baik, dengan bersyukur kepada Tuhan. Banyak berdoa lagi kita ucapkan ya. Tapi yang paling penting, jangan kemudian dia stres dan depresi, nanti bahaya. Ya, ini proses laporan Pak Jokowi dan beberapa pihak ya yang mengenai dugaan penghasutan, penyebaran dan membuat ketakutan ya. Ini kemudian memang berjalan cepat karena memang permintaan masyarakat supaya ini dijalankan cepat, jangan bertele-tele. Makanya pihak Polda Metro juga berjalan cepat dan bekerja keras secara cepat. Makanya karena sudah Pak Jokowi di BAP ulang sebagai proses penyidikan, saksi-saksi termasuk sudah disita juga ijazahnya, ya tinggal saksi yang lain yang pengembangan ya, baru kemudian saksi pelapor. Ini setelah saksi-saksi aktivis mungkin saksi terlapor, setelah itu baru penentuan tersangka begitu. Ini dalam waktu dekat sudah akan ditentukan tersangka. Jadi dari tersangka akan ada, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 12, bisa 16. Itu tersangka ada karena ketika kasus ini menjadi atensi, semua hal yang terkait dengan jejak-jejak digital kemudian diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi siapa yang menghasut, siapa yang kemudian memprovokasi, itu semua kena semua gitu. Makanya kita lihat pengembangan ke depannya pasti banyak yang akan jadi tersangka. Bang, tadi juga pihak dari kuasa hukum Roy Suryo sempat menantang Pak Jokowi sendiri, bahwasannya mengatakan bahwa kalau hari ini dia menantang saudara Joko Widodo kalau memang benar ada orang besar hidungnya, tunjuk hidungnya. Iya. Gitu. Siapa namanya Aguan? Sebut Aguan. Oh ya, jadi kalau itu kan masih wilayah samar-samar abu-abu. Orang besar ini kan, menurut Jokowi kan orang besar kan, bisa orang badannya besar, ya kan, dengan ukuran-ukuran yang berbeda, bisa orang besar kepala, begitu. Jadi orang besar kan macam-macam orang besar itu kan, bisa juga orang besar jabatannya, jadi macam-macam. Jadi itu yang tahu hanya Jokowi. Jadi ketika dia bilang begitu, mungkin saja dia punya pengetahuan tentang itu, tapi itu memang tidak untuk kemudian tuduh-menuduh. Jadi ya sudah, hanya gambaran-gambaran samaran aja. Siapa tahu Jokowi lagi mimpi ada orang besar yang di belakangnya Roy Suryo kan, tiba-tiba dalam mimpinya Jokowi ada Roy Suryo, di belakangnya ada orang besar, ternyata iblis, dan kita nggak tahu. Gitu. Jadi itu biasa aja lah begitu. Jadi kalau mereka menantang juga percuma juga. Ini kan proses hukum, bukan proses pembicaraan di publik yang nggak perlu juga begitu. Jadi ikutin saja proses hukumnya, tenang saja gitu. Jadi akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi melihat kasus ini masih terus bergulir, apakah menurut Abang juga apa memang ada sosok orang besar di balik ini semuanya, Bang? Ya, tentunya setiap kepentingan yang terlalu tajam, terlalu mengarah ke satu sisi yang kencang, tentunya ada orang di belakang layar. Kita nggak tahu, siapa tahu orang di belakang layar Roy Suryo adalah temannya, kan anak kita tahu gitu. Jadi selalu ada yang begitu. Jadi anggapan itu adalah prediksi, dan prediksi boleh disampaikan karena sebagai prediksi. Tuduhan tidak, tapi prediksi bisa. Makanya ada gambaran-gambaran, kode-kode yang disampaikan di belakang Roy Suryo pasti ada orang yang berkepentingan. Kan kita nggak tahu siapa, tapi pasti ada. Sempat dikabarkan juga bahwasannya ada ini kasus yang ijazah ini adalah salah satu juga strategi untuk pemakzulan Gibran sendiri. Dari Abang sendiri? Oh, enggak. Terlalu naif itu kalau sampai diupayakan seperti itu. Jadi mengait itu terlalu naif, terlalu jauh, gampang putusnya. Kalau ibarat bikin rantai itu, rantai perkara udah gampang putus, dikaitkannya ya putus. Jadi nggak bisa. Kenapa? Karena pemilihan Gibran Prabowo itu kan pemilihan yang demokratis, yang disahkan berdasar undang-undang. Jadi ya sudah, apalagi sudah menang secara kasat mata 58%, jadi ya nggak bisa diapa-apain. Kecuali Pak Pres maupun Presiden itu bertindak menyalahi atau melanggar undang-undang, atau tidak bisa menjalankan kegiatannya dalam jabatannya, misalnya sakit berkepanjangan. Oke, pesan buat Roy Suryo CS, Bang? Kita udah nggak bilang Roy Suryo sama CS-nya supaya minta maaf, ya nggak usah, gitu kan. Udah 3 kali dibilang minta maaf, nggak mau dia. Ya udah, kita bilang Bang Roy Suryo jangan banyak stres, jangan banyak depresi, ya. Hadapilah semua masalah dengan baik, dengan bersyukur kepada Tuhan. Banyak berdoa lagi kita ucapkan ya. Tapi yang paling penting jangan kemudian dia stres dan depresi, nanti bahaya. Orang kalau depresi kan kalau salah bisa bunuh diri. Jadi jangan sampai dia bunuh diri lah, gitu. Jadi dia harus tawakal,
pasrah sama Tuhan, hadapilah masalah, hadapilah persoalan hukum dengan baik dan benar. Seperti dia dulu kan, waktu dia kena kasus yang yang zaman dulu juga itu kan dia kan hadapi masalah dengan sakit. Nah, mungkin itu juga bisa dipakai itu cara-cara seperti itu. Ngomong-ngomong soal sakit nih Bang, akan ada drama-drama sakit lagi nanti ke depannya menurut Abang? Akan Bang Roy Suryo udah lebih pengalaman. Sakitnya apa kita nggak tahu nih. Kalau kemarin kan sakitnya leher. Kalau sekarang sakitnya apa kita nggak tahu. Mungkin nggak sakit lagi dia sekarang, udah keker aja, udah kuat kan. Cuman satu lagi temannya kan lagi di luar negeri tuh, Egy Sujana kan. Nah, mungkin beliau yang kemudian karena sudah pengalaman 3 kali, nggak mau 4 kali. Gitu. Sama kayak Faris RM, udah 3 kali, 4 kali, nggak mau 5 kali. Gitu. Itu Egy Sujana juga begitu. Makanya dia stepnya jangan sampai saya masuk lagi lah, dan begitu. Udah benar dia di luar negeri, sampai kapan kita nggak tahu. Nah itu Bang, katanya kalau Egy Sujana pergi ke luar negeri, kabarnya kan memang melaporkan untuk ke Amnesty Internasional. Tapi banyak juga netizen yang beranggapan bahwasannya dia melarikan diri. Amnesty Internasional kan bukan dalam konteks yang seperti itu. Amnesty Internasional kan sifatnya pengampunan orang melakukan kejahatan diampuni kan. Itu amnesty kan, arti amnesty kan pengampunan. Jadi nggak pada tempatnya juga dan nggak bakal diterima juga. Perkara-perkara pribadi di suatu negara diterima sebagai suatu perkara internasional. Perkara Amnesty Internasional itu perkara antar 2 negara, kelompok dengan kelompok tapi 2 negara yang berbeda atau memberontak dengan satu negara. Sebagai warga Indonesia nih Bang, malu nggak Bang sampai ini juga sampai ke Amnesty Internasional? Ya kita nggak malu, soalnya orang yang nyampein ke sana juga nggak tahu malu, masa kita malu gitu, biarin aja, biar belangsak kan gitu.